Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum mengenai jembatan Western. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Wasita dengan NIM 21032260724 dari kelompok 2. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini untuk memahami fungsi hambatan listrik dalam rangkaian listrik, menyusun rangkaian listrik, menentukan besarnya hambatan listrik dengan menggunakan metode jembatan Western, dapat menguji kebenaran rumus untuk hubungan seri dan hubungan paralel. Selanjutnya, dasar teori. Untuk mengatur besarnya arus listrik pada suatu rangkaian tertentu, diperlukan yang namanya hambatan listrik. Hambatan listrik bersumber dari suatu penghantar, yakni perbandingan beda potensial antara ujung-ujung konduktor dengan arus listrik yang mengalir padanya. Resistor merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pengukuran, yang mana sudah dikenal sejak lama, yaitu dengan menggunakan alat ukur jembatan Western, baik fabrikasi ataupun non-fabrikasi. Selanjutnya, rangkaian jembatan Western dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu untuk alat dan bahannya, yang pertama ada tegangan DC, yang kedua ada hambatan geser, ada hambatan R, 6 hambatan keramik, lalu 2 hambatan listrik X1 dan X2, ada galvanometer, perangkat jembatan Western, penghubung arus, serta kabel-kabel. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama, rangkaian disusun seperti gambar di atas ini, dengan X1 pada posisi DB, dan rangkaian belum terhubung atau saklar belum on. Catat besarnya hambatan pada RB. Kemudian saklar dihubungkan dan kontak C terus digeser-geser sehingga jarum galvanometer diam di 0. Kemudian panjang L1 dan L2 dicatat. Lalu matikan saklar dan kemudian hambatan X1 diganti dengan hambatan X2 dan ulangi langkah pada kedua. Selanjutnya mematikan saklar dan hambatan X2 diganti dengan X1 dan X2 yang dihubungkan secara seri dan mengulangi langkah kedua. Yang terakhir, mematikan saklar lalu hambatan X1 dan X2 yang dihubungkan secara seri diganti menjadi saling paralel lalu mengulangi langkah kedua. Selanjutnya, data pengamatan. Data pengamatan pada posisi X1 diperoleh RB 2,7 ohm dengan L1 68 cm dan L2 32 cm. Pada posisi X2 memiliki hasil RB 2,7 ohm dengan L1 48,5 cm dan L2 51,5 cm. Lalu X1 dan X2 seri dengan RB 2,7 ohm dan L1 36,7 cm dan L2 63,3 cm. Yang terakhir, X1 dan X2 paralel memiliki hasil RB 2,7 ohm dan L1 79 cm dan L2 20 cm. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis data pada percobaan X1 memiliki hasil 1,27 plus minus 0,016 ohm dengan rata relatif sebesar 1,24% atau 3 AP. Lalu pada percobaan X2 diperoleh hasil X-nya 2,87 ohm plus minus 0,035 ohm dengan rata relatif 1,24% atau 3 AP. Selanjutnya, pada percobaan X1 dan X2 seri diperoleh hasil X-nya
4,66 kurang lebih 0,058 ohm dengan relatif sebesar 1,24% atau 3 AP. Lalu untuk percobaan X1 dan X2 menurut teori diperoleh hasil akhir 4,14 ohm dengan relatif 13% atau 2 AP. Selanjutnya, pada percobaan X1 dan X2 paralel, diperoleh hasil X 0,718 plus minus 0,009 ohm dengan relatif sebesar 1,25% atau 3 AP. Yang terakhir, pada susunan X1 dan X2 secara paralel menurut teori, dapatkan hasil 2,19 ohm dengan relatif sebesar 42% atau 2 AP. Lalu dapat disimpulkan bahwa kami dapat memahami fungsi hambatan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Fungsi hambatan listrik dalam suatu rangkaian listrik adalah mengatur besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Dari hasil percobaan, didapatkan nilai susunan seri X1 dengan X2 adalah 4,66 plus minus 0,58 ohm dengan relatif sebesar 1,24% atau 3 AP. Dan dari hasil perhitungan menurut teori, didapatkan nilai susunan X1 dengan X2 64,4 ohm dengan relatif sebesar 13%. Dan dari hasil percobaan nilai susunan paralel X1 dan X2 diperoleh 0,718 kurang lebih 0,009 ohm dengan relatif sebesar 1,25% atau 3 AP. Hasil secara keseluruhan percobaan ini berhasil membuktikan bahwa teori hukum Ohm tentang susunan seri X1 dengan X2 adalah benar. Sementara untuk teori hukum Ohm tentang susunan paralel X1 dan X2 mendapatkan nilai yang lumayan jauh berbeda antara nilai dari percobaan dan nilai dari perhitungan teori. Namun, perbedaan hasil percobaan dengan perhitungan secara teorinya tidak jauh begitu berbeda. Hanya berselisih dalam bentuk desimal saja. Sehingga bisa dianggap sudah mendekati sesuai dengan teori hukum Ohm tentang hambatan paralel. Ketetapan hasil terhadap pernyataan yang muncul dalam pendahuluan dari hasil percobaan Weston ini sama dengan rumus hukum Ohm pada rangkaian hambatan seri dan mendekati sama pada hambatan paralel. Sekian presentasi dari saya mengenai percobaan jembatan Weston. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.